satu. Kalau sulit untuk tidak menemukan pemenangnya tentu sulit ya, karena bagus-bagus semua dan berpassion semua, pinter-pinter semua, bawaannya juga bagus-bagus, attitude juga oke. Jadi sebenarnya sungguh sulit untuk nentuin kemenangan, tapi itu kan di Dewan, jadi saya cuma minta aja. Ada keinginan nggak sih suatu saat menciptakan lagu-lagu bertema kebangsaan? Pingin. Kalau memasukkan unsur tradisional ke lagu udah, mungkin tinggal temanya aja. Beberapa sih udah buat bikin lagu tema-tema kebangsaan, udah ada, kan belum rilis aja gitu. Tapi dulu cukup sulit nggak sih bikin lagu-lagu bertema daerah atau kebangsaan buat dulu kalau pengen ciptakan? Mungkin di lirik ya, di lirik itu bagaimana bikin lagu kebangsaan yang tidak membosankan untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya paling disitu aja sih, di lirik. Dulu seberapa penting sih acara ini buat pelestarian lagu kebangsaan itu atau lagu-lagu nasional? Sementara kan dulu juga di sini jadi ikon juga ya, ikon nyanyian anak negeri gitu. Seberapa penting itu? Penting banget, menurut saya penting banget. Ya saya setuju juga dengan ada gagasan festival ini gitu, bahwa memang saya nggak bilang banyak ya, tapi ada anak muda yang lupa sama betapa hebatnya Nusantara Indonesia gitu ya. Nah, mungkin gak kita doang, juga banyak orang yang berusaha meningkatkan upaya untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu dengan budayanya adalah hal yang kaya raya gitu, hal yang kaya raya dan patut dilestarikan oleh kita semua gitu. Jadi kalau bukan kita semua yang sadar bahwa budaya kita itu patut dibanggakan, siapa lagi yang membicarakan soal nilai-nilai kebangsaan dalam sejarah. Apakah mungkin dengan banyak budaya-budaya luar masuk sini sampai akhirnya masyarakat juga sedikit lupa dengan lagu-lagu nasional sih dari pandangan sendiri? Ya nggak ada salahnya dari dulu juga emang banyak banget westernisasi terjadi dari dulu gitu kan. Cuma tugas kita sebagai orang Indonesia adalah tidak lupa dengan budaya sendiri yang memang sudah terbukti by historical. Sampai sekarang juga memang budaya kita memiliki kekayaan yang luar biasa gitu. Maksud saya adalah jangan sampai kita terlena sama budaya luar. Itu kalau boleh sedikit merangkum tadi di sana finalnya ada berapa orang dan mereka tuh nyanyi lagu baru atau lagu-lagu nasional spesifik? Kalau itu lagunya lagu-lagu nasional juga, lagu-lagu buatan Ompai juga. Jadi kita pilih hari ini sampai final, sampai 3 orang. Siapa yang paling bagus akan kita jadikan duta berikutnya. Itu dari berapa Berapa peserta? Ratusan peserta. Ya. Katanya tuh sekarang jadi 3 final. Ini di hari final. Melihat tiga final ini, dua orang ngeliatnya gimana sih? Saya sih senang ya. Saya senang mereka dilem panaskan dan akhirnya mereka, kemarin saya ketemu sama para pesertanya, mereka mempunyai attitude yang bagus juga, mungkin habis respect gitu ya. Punya attitude yang bagus, punya kemampuan yang bagus. Saya senang banget gitu dengan ada acara ini dan banyak orang yang bersemangat ria juga untuk ikutan festival ini, dan ya dipilih menjadi duta juga sebuah kebanggaan tapi juga tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Emang tugas duta apa sih dulu? Tugasnya duta F9 ini tugas ya harus memberi contoh yang baik gitu. Ibarat masuk duta skincare jerawatan kan nggak bagus. Dul, mungkin nggak sih dulu lagu-lagu bertema kedaerahan dan nasionalisme ini jadi tuan rumah di negeri sendiri, digandrungi lagi sama anak-anak muda. Menurut Dul sendiri mungkin nggak sih kayak gitu kejadian? Sangat mungkin. Pelan-pelan mungkin sih. Kalau lu ngeliatnya kenapa lagu-lagu nasional ini agak kurang? Apa karena musiknya atau liriknya? Aduh, aku nggak mau menghakimi ya, tapi mungkin karena
zaman sekarang banyak informasi yang datang-datang ke anak muda gitu, termasuk ke aku juga gitu. Aku aja baru tahu Ismail, lagu-lagunya almarhum Ismail Marzuki baru-baru ini gitu. Mungkin karena banyaknya informasi yang masuk ke anak muda sehingga nggak terbatas, memang harus difilter dengan apa, dengan ya ini, dengan kita mengadakan acara-acara yang mengingatkan kepada nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan, dan keindonesiaan yang memang menurut saya keren gitu. Menurut saya keren Indonesia dengan sejarahnya gitu. Sayang aja kalau misalkan banyak nggak tahu kalau Indonesia keren loh gitu. Terus pengen kan soundingnya tuh melalui apa, media sosial Ya, atau kamu iya. datang ke sekolah-sekolah atau kayak gimana? Ke media sosial dan juga datang juga kemarin saat mereka dimanaskan gitu. Dan apa yang mungkin bukan cepat gitu, maksudnya apa yang dikasih ke anak muda supaya mereka akhirnya tidak tahu untuk pasti dengerin lagu-lagu nasional segala macamnya. Kaget juga gitu, banyak anak muda atau peserta yang skeptis gitu, terhadap kebangsaan gitu. Tapi disitulah malah tantangannya gitu, gimana caranya kita membuat anak-anak muda melalui seni itu tidak skeptis sama tapi melalui seni dalam seni gitu. Jadi memang tantangannya besar tapi seru banget. Tapi ada nggak top 3 lagu nasional yang keren banget menurut lo? Banyak nyebutin Marzuki banyak banget semuanya. Dulu tadi kemarin kamu ikut juga di Lemhanas Star. Ikut juga nggak? Aku nggak ikut, tadinya mau ikut cuma nggak berani. Kenapa? Nggak ikut. Berat ya? Bercanda. Dul, ini kan bukan kali pertama ya dirimu terlibat di event seperti ini. Iya. Gimana nih kalau misalnya jadinya emang kayaknya Dul emang udah apa namanya festival anak muda banget nih gitu kan, atau gimana? Identik. Ya saya senang gitu kan, karena sebagai orang Indonesia kita juga harus berkontribusi terhadap bangsa gitu. Siapa tahu gerakan sekecil ini aja sudah bisa membuat saya melakukan kontribusi terhadap bangsa Indonesia gitu kan. Jadi ya saya senang-senang saja gitu. Karena akhirnya saya bisa melakukan hal walaupun kecil tapi berkontribusi pada negara itu kan membanggakan, lagi untuk anak usia 25 tahun di aku. Selain juga terdistorsi nggak sih dengan isu-isu kemarin ayah kena isu segala macam. Mohon maaf buat misalnya ada isu segala macam, sebetulnya masih dulu kayak gitu. Aku nggak dengar. Sama sebenarnya bermedia sosial pun menutup kayak itu semua itu. Aku media sosial jarang baca gosip orangnya gitu. Jadi Tapi suka baca-bacain komen nggak sih? nggak pernah, kecuali yang berhubungan dengan karya. Karena kalau karya itu kan memang sakral gitu kan. Aku melempar karya, ada penikmatnya, ada kritikusnya, dan itu harus dibangunkan. Karena itu interaksi antar musik dan pendengar. Tapi kalau yang selain itu kayaknya menurutku kurang penting. Memang nggak mau atau nggak boleh atau gimana? Ya prinsip aja sih ya. Maksudnya aku main media sosial tapi aku nggak main banget gitu, nggak gitu, banyak hal yang lebih enak gitu daripada main medsos. Tapi sedih nggak sih tuh dengan ayah musik sana sini lagi segala macam. Sementara dia kan juga fokus berkarya gitu. Ya itu loh kehidupan. Terganggu nggak sih dulu berarti? Dan saudara-saudara yang lain juga nggak terganggu KLM? Apa tipsnya apa dulu bisa Cuek gitu. bisa slow aja gitu atau gimana gitu? Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Belajar bersyukur aja lah. Masih bisa berdiri gini. Berarti nggak jadi perbincangan di rumah juga ya? Isu-isu kayak gitu tuh nggak jadi perbincangan di rumah kamu sendiri? Tapi cukup tahu gitu nggak sih, misalkan tahu ada kabar apa, kabar itu. Sama sih kayaknya. Ayo. Aduh, makasih banyak.